Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Niku wonten wong soleh ngipi kuburan niku nek ana wong ndongani kuburan itu rebutan. Mergo rebutan donga umum. Mesti kan wong ndonga kan ana paket umum walil mukminina wal mukminat. Nah mayit-mayit yang di kuburan itu udah rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukminina napa wal mukminat. Kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan. Ditakoki, "Lima daya saya kowe ora rebutan?" Aku iku wis luweh-luweh dikirimi anakku. Anaknya jenengan sinten? Bakol itu tukang sayur ning pasar iki. Iku tiap malam Jumat maca aku Yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum. Aku wis cukup luweh-luweh dikirimin apa? Anak. Nah, bukti bahwa ini ru'ya hakin, impian sing bener di Syekh tadi marani. Iki ceritane Syekh Abu Bakar Sato. Marani pasar itu digoleki ya betul ada bakol itu tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan macakno Yasin setiap malam apa? Jumat. Singkat cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi, si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan jatah umum, melok rebutan apa? Ditakoki lima ada. Saiki sing ngirimi aku iku ora ono. Terus dipanani meneh di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sing bakol sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali. Padahal dawuh Kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuwah. Jadi ngipine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuwah. Makanya ngipi itu penting. Kula nggih nembe badhe nyiapno makalah tentang mimpi. Kula terangno ngeten. Lan cara kula nggih sinten mawon kudu ngaji. Nek ngaji iku sing akeh. Senajan to wong kabeh ora wajib alim, tapi nek ngaji ku sing akeh. Mergo nek ora akeh ku kuwat, wis ngandel kula. Kaya ana wong ekstrem muni kaulul kafir iku ora ditampa. Omongane wong kafir ora kena dindel, omongane wong fasik ora kena dindel. Kula niku insyaallah hari-hari niki niku teng Sidogiri ini wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Boten iki penting kula terangno ten jenengan. Kula baleni malih iki. Problem kita dari Dawi Said Muhammad. Wong saiki ku ora gelem sinau akeh. Akhire gak ana raihatul ilm. Ilmune iku ora ono blas. Ini Dawi beliau teng Mafahim Yajibu Antus Sahah. Misale ngene, ana wong muni wong kafir iku ngipine ora ditampa. Iku teng cerita Sayyid Abbas iku zaman dereng Islam. Ya kula balen malih Sayyid Abbas sederenge napa? Islam niku ngipi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib, mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad. Iku kowe entuk perlakuan khusus ta ora? Ta yo ora ana gunane kabeh. Jawabe malaikat, jawab Abu Thalib tentang alam barzakh niku. Ya lumayan, barokah aku ngurmat Muhammad iku lumayan. Jatah-jatah siksa sing mergo kafirku iku terkurangi. Niki cerita nggih dohir ya. Cerita dohir jane dohir Abu Thalib pancen mora mata alal Islam soal hakikate ya wa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabe dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang iki Said Abbas. Tiap Senin niku adabe dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali. Ketika krungu lahire ponakane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku dibebasno saka beban kehidupan, yaiku biayane dicukupi. Cara Jawa bagian ubah-ubah bagian hormat bayi iku dikeki candalme Abu Lahab. Jenenge Suwaibah napa? Al-Aslamiyah. Jadi gampangane saking senenge di ponakan lanang calon pemimpin. Ndekne nak muni ora calon nabi, calon pemimpin. Saking seneng. Terus jadi kurangnya adab tiap dina Senin. Nah, terus intinya terus Muhammad cerita, iki ku ru'yal kafir, mimpine Abbas. Saiki akeh wong Wahabi, wong dindi ku ru'yal kafir ra kena dindel. Mosok Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang. Wong kafir mosok
manfaat amalin. Dalil macam-macam lah, misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'am mansura. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al Asqalani niku gurune Zakaria Al Ansori. Terus alim-alim tiyang riyen niku Ibnu Hajar Al Asqalani sing nyarai Bukhari. Niku gada murid jenis Zakaria napa Al Ansori. Zakaria Al Ansori gada murid Ibnu Hajar napa Al Haytami. Terus sampai gada murid sing aran napa Fathul Muin. Terus beliau ngendikan gini kitab Fath. Lah anak kok edah iku mbok anggap kok edah umum mangger wong kafir omongane ra ditampa, ra gak ana dalailun nubuwah. Saiki pertama Nabi roh nak ndekne calon nabi. Masyarakat roe kok wong NU ta Muhammadiyah, apa kok Ibu Bahira? Roh Ibu Bahira. Wong Islamnya terlambat ngerti dalailun nubuwah. Pertama dadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi omongane Bahira. Kafir to ora? Ya ora, kafir ta ora? Kafir. Omongane Hiroklo, kafir ta ora? Kafir. Dukun pisan, dukun-dukun ku geger ning Mekah. Biasane aku iso ngakses langit saiki agar tok kono kok setanku ceblak-ceblok iku ana apa gegere ra karuan. Kena didel ta ora? Kena. Mulane dawuh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, ning bab-bab popularitas utawa mutawatir iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin senajan to cek wong kafir cek dukun. Karena tadi terus Said Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugih. Kok balen malih. Nabi Yusuf duwe karir dadi sugiye, dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir ta muslim? Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab abaqaratin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah, mesti Nabi Yusuf jawabnya, "Moh ngruyal kafir wae kok tak takwil bareng lha opo." Ya mulane ngaji ben wong nguruh duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadati. Penguat iki agama. Mulane kita ini kudu kulino ngaji ku detail. Aja kok melok kaidah umum. Nek kaidah umum wong kafir ora oleh ditampa, wong wis mati ora kena dikirimi donga. Iku kaidah umum. Di sini ada spesifik gitu. Nah, kelirune kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim donga itu nganggo kaidah umum. Wong mati berarti amale terputus. Lah terus Kanjeng Nabi gunane apa ge istisna ilamin salasin kecuali dalam 3 hal. Sedekah apa? Jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yatula. Terus wong kafir ngomongnya ora kena ditampa. Lah terus piye nek ora ditampa total? Saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongnya wong kafir asal usule. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking nggih wadah lah saking santri sarang, saking santri sedekiri. Dan mereka sudah pinter karena tamat aliyah takjak mengkaji hal-hal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirannya nyongkone kuburan itu akhiran, ndak kuburan itu belum akhirat. Mulane Syekh Nawawi iku ngerti nek wong pikirane ngono, dekne beliau nerangno kuburan iku apa? Ail barzah. Barzah iku alam sing fasil bainad dunya wal akhirah. Tapi urung akhirat. Jelas itu urung napa? Akhirnya disebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana alam barzah ngenteni nganti kebangkitan saka kubur. Nek wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir. Nek urung yaumi yub'atsun jenenge alam barzah. Nah, semua amal yang gak iso dikirim ning mayit iku mergo alam akhir. Nah, barzah masih bisa. Ya jelas ya tadi. Ane madzhab ahli sunnah iku detail. Ya detail mau karena ya sepanjang sing aran wong alim-alim mulane kowe jogeman sithik-sithik kota omongane wong fase kira kena ditampa. Saiki arep ana wong kesasar ning dalan takok pundi daleme niki. Barang wong tatonan terus ra dindel padahal bener. Kan wong jarang to bodoni urusan ngene. Menika lho daleme mboten kula tampi jenengan fase ya kesasar. Kowe dhewe ya fase kok nangkep. Kepe dulurmu ra wis. Dadi tidak semua mengane wong fase gitu ditolak. Paham gitu dijelasin kayak wau napa.
kasusnya sinten kaya beberapa dalailun nubuwah. Hebat tenan Said Muhammad ketika nerangno. Ya mau kaya ru'ya kafir kadang ya bener kaya mau ru'ya Amir itu raja Mesir. Mboten Kitfir nak Kitfir terus ini PM wis sing dibojo Zulaikha niku mboten Amir mboten apa? Mboten Amir Kitfir itu terus ini mungkin PM Perdana Menteri sing dibojo sinten Zulaikha. Tapi nak sing pemimpinnya Al Malik wa qala Al Maliku tuwuni bi niku Al Malik niku rajane. Al Maliku ngipi ini arosab abaqaratin simani yakuluhunna sab'un ijab. Iku nyata gak nyata ditakwil Nabi Yusuf ngono. Jenengan ngalami satu masalah yaiku tahu 7 tahun pertama iku panen loh. Iku jenenge ini arosab abaqaratin siman iku lemu, ana sapi lemu 7. Berarti 7 tahun pertama iku masalah loh jinawi. Tapi yakuluhunna sab'un ijab. Tapi sapi-sapi sing lemu 7 mau kok dintekno dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahe 7. Terus takwilane jare Nabi Yusuf ada 7 tahun masa loh sok bentek ambek 7 tahun masa pajak. Terus raja iku mulai dhisik ra gelem mikir. Ya saiki pokoke kelola kowe atur kowe piye supaya cukup. Jadi raja mulai dhisik nakalan ke tim ngono ya. Ngongkon ahli hukum yang ngomong sing ahli hukum, ahli ekonomi. Wah, dia mau mikir ya pokoknya kok repot kabeh pokoknya urus kue ya. Nah, terus diurus Nabi Yusuf itu masyhur. 7 tahun sing masalah dikumpulno, enggak boleh diambil sama sekali. Cara kene ora oleh didol illa qalilan mimma takulun oleh njupuk ya sekadar yang mau dimakan. Wal maqalatu te makalah as-saminiyatu kang kaping 8. An Utsman radhiyallahu anhu, saking Utsman radhiyallahu anhu. Dawe Sayyidina Utsman ngene wajat tu. Metuki sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah, tak petuki fi arbaati asya ing dalam 4 pira-pira perkara. Aku nek mati ibadah itu dalam 4 hal. Awwaluha te kawitane arbaatu asya. Iku fi adai faraidillah ing dalam nekani pira-pira fardune Allah. Ya siriha ya sidi faraid wa asiriha lan ya siriha yo gampange faraid sing gampang wa asiriha lan angele faraid. Cek fardu enteng, cek fardu abot kabeh tak lakoni. Dan nikmat, setiap saya lakukan tuh nikmat. Ya nikmat itu penting. Ben kesane ki orang gremeng mbek pangeran. Dikon kon salat kok gremeng berarti kowe gak ngergani pangeran, diutus pangeran kok gremeng. Mane syarat ibadah kudu halal ngrasa manis, ngrasa nyaman ben ngergani pangeran. Dadi diutus pangeran happy seneng. Jeneng halawah. Manis. Wasani te sing kaping 7 iku fistina bimaharimillah ing dalam ngeduwi pira-pira barang sing diharamno Allah. Sohiri hayo cilike maharim bakal biri halan gedene maharim. Wasalisu te sing ketiga iku fil amri ing dalam perintah bil ma'ruf iklan barang apik. Wa te al ma'ruf kullu ma sakabehane perkara. Yahsunu kang bagus apa ma fi syar'i ing dalam syarat. Wabtiqa usawabillah lan goleki ganjarane Allah. Bahwa tidak ibtiqa usawabillah min atfil illati sanging atafe illat ala ma'luliha ing atase sing den illati illat. Maksudnya ngene lho. Kenapa koyo amar ma'ruf? Mergo golek ridane Allah. Mestine ora kok nganggo ataf libtiqa isawabillah. Dadi jenenge atful illah ala ma'luliha. Normale kan al amru bil ma'ruf libtiqa isawabillah. Nganggo napa? Lam illat, lam krono, tapi iki nganggo napa? Ataf. Lan darane min atfil illah ala ma'luliha. Warobi uti sing kaping 4 finah iku ing dalam nyegahane mungkari sange barang mungkar. Wa te kang arang mungkar iku ma perkara ya sakang ora ana iku ing dalem ma apa ridho ridane Allah taala mingkaulen sange pengucapan au fi'lan ta penggawean. Wal ittiqa'u lan ngrekso ail iftirasu tegese ngrekso minhu billahi saking murkane Allah. Wa te dawuh wal ittiqa' minhu billah min atfis sababi saking atafe sebab alal musabbabi ing atase musabbab. Wal maqala tutasiatu tema maqala kang ngaming song ngene kala dawuh sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dawuh ngene arbaatun te barang 4 menal kisoli saing pro tingkah hiruhunna. Utawi dzahiri arba'a iku fadilatun iku apik. Akhiron tegese kaapian kasirun kang akeh. Wa batinuhunna te jerone arba'a iku faridatun iku wajibatun tegese wajib. Ada 4 hal sing dzahire iku ya apik, jerone malah wajib. Yaiku siji mukhalatatus sholihin, yaiku ngumpuli wong saleh-saleh kabeh. Iku ya ndahire ya apik, malah jerone wajib. Mergo kowe iso dipandu kebenaran nek kancanan wong saleh.
Aja maca buku dhewe terus fatwa sembrono. Ora oleh ilmu kok terima maca buku, maca kitab dhewe kudu musalsal ila Rasulillah nganggo guru. Nek memahami dhewe ya pating selingkrah. Ngomongane wong kafir ra kena ditampa terus dekne koyo-koyo entuk ilmu paling dhuwur. Lah saiki zaman Bakhira ngomong nabi-nabi ki ya omongane wong bocah ora mikir. Mukhalatatu sholihin iku ngancani wong saleh. Ail qaiminat sekang jumeneng kabeh hukukillah iklan hak-hak Allah taala wa hukukil ibad lan hak-hak ibadah. Mukhalatatu sholihin iku fadilatun keutamaan wal iktida'u ta'anut bihim kan as-sholihin fi afalihim lan boro-boro prilakune as-sholihin as-sholihati kang saleh iku fardhatun fardhu. Wa tilawatul Qur'ani te maca Qur'anu fadilatun keutamaan, tapi wal amalu te ngamal bi iklan Qur'an bima disiklan perkara fil Qur'ani kan dalam Qur'an. Minal awamiri sing pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira pencegahan iku fardhatun fardhu. Wa ziyaratul kuburi te nili kuburan, kuburu sholihin tegese nili kuburan yang saleh fadilatun keutamaan. Wal istidadu te nyiapno laha maring kubur. Ayatahayyu tegese siap-siap lidukhulil qabri karena mlebu kuburan. Carane siap-siap ya bifiril amali lan ngakoni pro-pro ngamal as-sholihati kang saleh. Ora kok wong saiki siap-siap mati udah tuku kuburan, apa? Udah tuku apa? Kuburan sembrono. Siap-siap mati maknane bifiril amal as-sholihah. Iku fardhatun fardhu. Wah niki kula waca niki fikih Nawawi. Wa ziyaratul kuburi te ziarah kubur iku ngene, imali mujarradi tadzakuril mauti ana sebab mok krana mligine eling mati. Wal akhirati lan eling akhirat. Nah iku fataku mongko ana apa ziarah iku mok biru yatil kuburi kelan delok kuburan menuwiri ma'rifati asabiyah tanpa ngerti sapa sing duwe kuburan, maksudnya penghunine kuburan. Walau kubural kafirin senajan kubure wong kafir. Jadi ziarah kubur iku sunat, sunate ku ben eling mati. Nek faktore eling mati, kowe ziarah wong kafir lah ya sunat, mergo butuhe eling wong mati. Tapi ora usah Fatihah, ora usah tahlili, paham ya? Delok kok adoh ngono napa? Delok kok adoh. Ternyata kita mati juga ngono. Paham ya? Jelas ya. Kalau baleni malih ini ketok alime Nawawi. Ya, ziarah kubur kan diantara sebabnya gue eling-eling mati. Nek gue eling-eling mati ora kudu ziarah wong soleh, bahkan ziarah wong kafir ya apik wong butuhe gue eling-elingan mati. Itu disebut min ghairi ma'rifati ashabiyah walau kuburul kafirin. Tapi aja ndonga, aja terus diprok ndonga ya. Ya mau didelok kok ado mati juga. Utawa paling gak ngene, waduh, muga aku mati kafir lho aku koyo apa. Ya ora usah dijajal. Auli nahwi du'ain utawa kowe ziarah kubur niat ndongakno mayit. Nah iku ya fatusanu monggo den sunat apa ziarah likuli muslimin. Kedhe saben-saben Islam utawa kowe niat ndongakno mayit. Mayit muslim sing umume mayit asal Islam yo tekani dongakno. Yo saiki sing mati ku luwih saleh timbang kowe. Misale ke ziarah ning Mbah Munawir, Mbah Arwani utawa ning Mbah Hasyim kok wong alim-alim niatem kan barokah. Auli tabaruk itu golek barokah. Lah iku fatusanu mengko den sunat apa ziarah li ahli khairi maring wong sing apik-apik. Ya dadi ziarah macam-macam nak sekedar ingat mati ya wong kafir lah delok. Kowe delok kuburane wong kafir kok ado ya kena. Nak niat dongakno, ya wong Islam umum dongakno. Nak niat tabarruk, ya ziarah sing kelase sak dhuwure kuwe bentuk barokahe mayit. Auli tabarruki fatusanu li ahlil khairi. Auli adai hak yen to nekane hak ka sedikin koyo kanca walidin lan wong tuwa. Dadi koyo kanca-kancamu nak mati stiliki. Assalamualaikum mustiliki lho terus baris mulai. Terus dongakno. Kon niliki tok jare Imam Nawawi kon apa? Niliki tok. Terus ben yo kene nak Mustafa mati tiliki kuburane. Wis yo tak tiliki yo. Tiliki ora iso nyambut wis. Nah, dadi kemungkinane mau yo nak eling-eling mati tok wong kafir lah kena ditiliki. Tapi kok ado yo. Nak wong muslim biasa dongakno. Nak sak ndure kowe ngalap ka anak kanca tilik tok. Piye-piye hake kanca. Ono-ono Nawawi. Wa iyadatul maridi, kabar piye? Lah rene no, ada takok barang mlebu ra kena. Ayo mati bareng. Moh ora kowe. Wa iyadatul maridi fadilatun. Utai nili wong loro iku fadilatun keutamaan. Tapi wattikhadul wasiyati uti ngalap wasiat to gawe wasiat ku fardhatun luwih fardhu. Wong nape mati kudu wasiat, mesti wasiat itu yo ngomong-ngomong sing penting ben jelas ya. Mergo kados omah induk barang nek gak wasiat iku ya terus keluarga iku konflik. Jadi nunjukno nek agama iku kepenak. Misale aku mati alami ya dibagi faraid. Nek sing wong saleh ra dibagi faraid. Kadang dibagi faraid iku ora pati sreg.
Kaya rata-rata yo nak Kiai Jawa yo ora faraid. Mulane kon wasiat ae. Wasiat iku utang-utangmu yo diterangno, terus jatah masjid yo diterangno, jatah anak waris sing pondok yo diterangno. Jadi jelas iku wasiat itu melebihi batas hibah dan batas faraid. Ya mau ngilangno niza, ngilangno percek cokan terutama biasanya ning omah-omah bangku, omah induk. Nah, ada Jawa omah induk kan apa? Ruju apa anak wedok sitok? Wong Jawa gak jelas ya. Umumnya ruju, tapi nak dulure itu wedok sitok. Wedok sitok kan gak jelas kan. Tapi trennya ruju ya. Sing omah baku ya. Trennya. Ragil ruju ya, ragil ruju. Tapi ora mesti misalnya anak itu sing wedok sitok kadang yang menangan baru kayak sitok itu. Ora. Nah, iku ben jelas ya diomongno. Tapi sing gak ngeluahi jumlah sepertiga songko semua aset. Tapi nak omah induk itu larang banget. Tapi sebagian ulama darani wasiat ning keluarga ora oleh la wasiata liwarisin. Tetep kudu dibagi ala faraid. Ya, tapi ulama sing ngaramno wasiat ning waris maknane wasiat iku nak diutang yo cateti terus omongno. Ya kadang untuk wong kan isin to kan kabeh mati cerita anakmu nak diutang kan isin. Ya problem yo isin konangan konangan anak jebule sing digo ngirimi aku utangan to kan yo isin. Apa meneh kok ada bojo jebule sing dinafakon aku dhuwit. Nggak serau wasiat. Sekarwana ning akhirat duduk ya Allah penting gak isen loh. Isen loh. Kowe iso nafakoi bojomu bertahun-tahun, jebule kok dhuwit utang terus kowe wasiat ning bojomu. Ternyata ya isen to. Isen ana wong waras yo. Isen. Wis ben kiai ne wae engko nek wis mati kiai ne sing pidato. Nek wonten hak adami sing amrat, monggo diikhlasno gue. Tapi sing muni nggih sing ra ngutangi. Buantere ning nggih. Anjen ra ngutangi ra muni nggih. Nggih jenengan sepuro nggih nek wonten hak adami nggih lho anjen dekne ra duwe hak adami. Al mahrumu man khurimal wasiyah. Al mahrumu de wong sing den alang-alangi kuman wong khurima kang den alang-alangi sapa man al wasiyata ing wasiat. Ail mahrumu tekse wong kang den alang-alangi minasawabi sanging ganjaran wal khairi lan kaapian ala dimi kang gedhe iku man wong muni akang den cegah sapa man nal wasiati sanging wasiat. Dadi kamane nek iso ya wasiat. Awi wasiat yo status teng Quran ya napa nak kowe ninggal dunya ya pokoke falil walidaini wal aqrabin wasiat wis pokoke dienggo keluarga sing apik ngene. Tapi wonten hadis la wasiata li warisin. Wasiat ora oleh ning waris. Maksudnya ora oleh ning waris iku wis untuk otomatis berdasar faraid. Tapi adat Ki Jawa iku ada adat ketiga, yaiku hibah. Sarah kula, pakde kula, bapak kula rata-rata ya hibah. Penake hibah kan jelas misalnya Tegal iki wae kakakku, misalnya Tegal iki waeku, sawah iki wae adikku. Sehingga ketika mayat itu mati, posisi wis gak pemilik semua itu. Berarti sesuai kaidah napa? Hibah. Paham ya? Tapi nek wis kadung mati urung hibah, mau ndak mau harus dibagi model faraid. Lah faraid biasane sing wedok ora gelem mergo lidakari misu hadil. Saya. Nah duwike 3 juta iku jek gelem. Mergo kakake entuk 2 juta, cah wedok entuk 1 juta iku jek gelem. Mergo kacek mung 1 juta. Tapi nek 3 miliar. Jadi tambah besar lho iya to, Mus. Ya, aku dipitik 3. Sing lanang untuk loro, sing wedok untuk sitok iku gelem mau pitik wae. Tapi nak di Alpat 3. Loro sih utawa duwike 3 miliar. 2 miliar. Uang kacek uang iki. Nah, tok melarat kuwi gampang rido iku. Akhirnya kan dari sing wedok adikmu kan wis Mas Pak yang pitik wae. Pemene wedhus kuru 3. Cempe wah. Pak no wis tetep gampang. Masalah iki miliaran. Ya entek tenan pemene sing asete miliaran. Triliunan. Pemene 3 triliun. Kakak entuk 2 triliun adike. Wah, tambah iman meneh. Mane melarat ku barokah terus gak geger kan sithik wae kok. Tapi sing gelem melarat ya sapa wis do bosen. Melarat yo repot. Ya, jadi wasiat itu ada 3 ulama tadi cara pandang. Rawu ngriwayat hadis sahih Ibnu Majah Anas faqalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiatin. Man desapane wong mati sapa man ala wasiatin ing atase wasiat
iku mata berarti mati sapa man ala sabilin ing atase dalane pangeran wa sunnatin lan sunnahe Kanjeng Nabi. Waktu konan mati dalam posisi takwa wa syahadatin lan mati dalam posisi syahid. Di wong wasiat iki mau lah, sing paling gampang wasiat nyatet utang lah wis penting tenan. Tapi isin umume wong ku yo kalau di kanca mati tak kon wasiat ya ora gelem. Isin Gus. Mergo rata-rata isin tenan. Pemene sing wayo ra konangan tambah isin. Ono kiai ini kisah nyata. Ono kiai itu di bojo Zainab. Ini kisah nyata. Apa kabundut? Kiai gede. Ora perlu tak sebutno jenenge. Zainab endi? Kula bah. Bojo pertama ya Zainab. Dene pinter golek wayuan sing padha Zainab. Zainab endi? Kula bah. Cek takok Zainab endi? Ternyata Zainab yang lain, tapi dia rawani nerangno. Sing roh supire cadel maksud ora Zainab iki, Zainab kedua. Nanti dia pengen wasiat nak waris bojo nak sing lanang mati kan untuk sumun itu 1/8, nanti anak kan untuk 1/8. Kan wasiat maksudnya faraid itu aja bagi bojo kita, ono Zainab yang satu yang tersembunyi. Lah dene iku ora wani nglafatno muk ni Zainab endi. Kula bah, bojo pertama ya Zainab. Zainab endi. Sesuai Faris mati tenan tanpa penjelasan. Supirnya cerita, ini gue gak ada wayuan namanya. Oh, iku tuh langsung tiba. Pe mati pola. Lu ngerin wasiate bab. Oh, wayuan. Ono wong wayo sukses nganti meh mati. Nak mati gelem kan wasiat karena kok bojo kan untuk warisan. Tapi piye oleh nerangno iku piye? Bojone ra roh blas, anake ra roh blas, biasane roh kan supir. Supir santri kan jerawani cerita punya ini. Ora usah dikei uang tutup mulut ya ora cerita. Akhirnya ya Zainab ngono ta. Bareng mati tenan, apa maksudnya piye wong aku? Ning pinggire aja golek Zainab apa bas lali mboten lali pancen kalih Zainab niku. Kemana wasiat ngono ya? Ngeri ya. Tapi dewe Nabi kudu diwasiatno gak ngono yo gak terbongkar ya. Wal maqala la syirau tema qala kang kaping 10 iku analiin sange Sidina Ali karo mawu wajah. Annahu qol. Manti sapane wong istaka bronto sapa manil jannati maring swarga saro amangka cepet-cepetan sapa man ilal khairati maring pira-pira kaapian. Manane asra tegese cepet-cepetan sapa man adzhaba ing budalan ilaiha maring khairat. Wa man tisabani wong asfaqa wedi sapa man hadara tegese wedi sapa man minanari sangen neraka. Intaha mongko mendha sapa man anisyawati sange pira-pira syahwat. Aim tanah tegese moh sapa man anitiba ya harakatin nafsi sange ngetuti pira-pira gerakane nafsu. Wong sing wedi neraka ya harusnya berhenti dari syahwat. Wa man tisabani wong iku tayakona yakin sapa man bil mauti kelan kematian in hadamat. Monggo dadi hancur alih ing atase manapa aladzatu pira-pira enake urip. Wong sing eling mati iku wis tentu keenakan dunya iku wis tuntas. Bidali klandal al-muhmalati kang kosong sangka titik. Evaniat tegese rusak apa ladzat. Au bidzali utawa kelandal in hadamat al-mujama ing qata tegese terputus apa ladzat. Wa man disapane wong arafa iku ngerti sapa man adunya ing dunya. Wong sing ngerti dunya iki wis ngene iki ra ono rasane. Kowe sugih ya duwe masalah, melarat dadi masalah, kowe presiden ya duwe masalah, ora presiden ya duwe masalah. Ya dunya ora ruwet ya kowe presiden yo bingung golek tandem padahal wis presiden. Terus kabeh dunya kowe melarat yo bingung, sugih bingung. Sedonya ubi ana kan satene dunya iku darul mikhani. Iku omah uji yan wal kadura lan omah sing budhek. Kadur niku budak, kadurat pira-pira budak. Donya wong saleh budak kabeh bulat pokoke donya kumpulan. Saleh wis wae bulat, ke saleh bulat, dolim bulat. Emang nek wong dolim di polisi. Kepenggaweanmu iku pengedar narkoba. Nek kowe wong saleh iku kuwasalan hormat masjid terus ora ono sing gaji. Pokoke ruwet. Ruwet wae dadi wong donya ruwet. Tak rewangi saleh ya ini ya ono kok ngene-ngene wae. Sing wong dolim duwe akeh tapi musibah yo akeh. Wis donya ora ono rasane. Wong sing roh nak donya iku darul mikhani wal kadurat iku hanat, iku dadi ringan ali ngatasi man apa al musibah tu pira-pira musibah. Elana tegese dadi ringan. Sing kata lain nil ali ngatasi man apa asyada itu apa pira-pira kerepotan anazilatu kang turun. Wa maqala hadiyat asarwal.
Niku wonten wong soleh ngipi iku kuburan niku nek ana wong ndongani kuburan itu rebutan. Mergo rebutan donga umum. Mesti kan wong donga kan ana paket umum walil mukminina wal mukminat. Saya minta dari ngaji malam ini sampean berpikir secara cerdas berkelanjutan. Di antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi. Ayo dibaca. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilaihi turja'un, toh pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup itu butuh apa coba? Yang jomblo butuh nikah ya? Terus istri kamu atau calon istri kamu itu bisa saja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko Tua digojok gitu, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa. Salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antioquia apa? Antioquia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu kira-kira itu ateis. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah, ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang mengatur kami, yang menciptakan? Hanya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu keniscayaan. Maka kata beliau, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan saya? Toh wa ilaihi turja'un, pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, ada yang jadi presiden, yang jadi macam-macam, pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampai hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Enggak kan? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa Bang? Bang, tahu-tahu. Ingin punya istri solihah yang enggak cerewet enggak? Ingin tahu-tahu. Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. ingin jadi bos apa jadi buruh? Oh, tahu-tahu tidak bos. Ya ada bilang buruh. Tahu-tahu tidak bos. Jadi hidup ini tahu-tahu. Nah, karena tahu-tahu itu ya menyembah zat yang super. Jadi tauhid itu dimulai dari, kalau zaman sampean ngaji, ini namanya siapa tadi yang montong yang itu? Siapa? Ini tetangga saya ini. Apa diangkat jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini. Wali apa? Wali murid. Di negara. Jadi hidup itu dimulai, kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya apa? Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Apa yang digadaki Allah pasti terjadi, yang tidak digadaki pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid. Sehingga sampai mengalami apa saja, cinta ada kesampaian, kaya ada kesampaian, apa saja ada kesampaian. Sampean yang syukur saja. Karena andekan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat. Kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat. Yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Amal. Bahkan
Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor kan? Karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jomblo-jomblo gini ya banyak masalah. Masalahnya di jomblo itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan. Jadi satu kesalahan itu harus gak difahami, tapi satu kebenaran harus difahami. Satu kesalahan itu gak bisa difahami, misalnya maling atau mencuri, itu kan gak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri, itu kan sesuatu yang gak bisa difahami. Gak bisa difahami. Istrinya orang digauli orang lain itu gak bisa difahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa dipahami. Ya, namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa dipahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah, nggak apa, langsung digaulin, itu sesuatu yang nggak bisa Nah, kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata arofa, ya'rifu, terus irfanan atau urfan. Mana apa? Ma'rufun dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Tidak usah dijelasin detail-detail banyak yang tersinggung. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya, tak latih bahasa Arab yang gampang ngomong saja. Jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafara yukafiru apa? Takfiran ya. Jadi yang dikatakan ma'rufun, sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sodako itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea. Terus tadi ada Pak polisi, ada agama-agama lain menyambut kita, itu mudah dipahami. Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah, itu bisa dipahami enggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami, dan agama ini menolak yang enggak mudah dipahami. Disebut apa? Mungkar. Ingin kaya enggak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi berdukun. Itu enggak mudah dipahami. Terus enggak ganteng minta istri cantik, mudah dipahami enggak? Nasi. Miskin punya istri 4, bisa dipahami enggak? Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah Nah dalam pertemuan ini supaya tidak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus supaya evaluasi. Nah yang mudah difahami, kalau kita memuja siapa, yang memuja zat yang kita pasti kalah. Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudah hancur. Kita menyembah matahari, kita punya akal. Matahari apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari, bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa enggak dengan BPKB enggak? Apapun hebatnya matahari, bumi itu tidak punya akal. Kita punya. Logis gak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal? Bisa difahami tidak? Tidak bisa. Menyembah Yesus, Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan, bisa difahami tidak? Yang mudah difahami dan pasti terpahami adalah menyembah Zat sing menciptakan kami, yang menciptakan langit bumi, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai keperluan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke Dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda? Kan tidak tahu.
Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan Barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta? Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan. Ketika menyembah zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah dipahami. Paham ya? Maka kalau disuruh menyembah selain Allah, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan? Hanya tidak mungkin dalam kehidupan kecuali apa? Menyembah zat yang menciptakan itu yang baru benar, baru ma'ruf, bisa dipahami. Kemudian kita menyembah atau membela sesuatu yang tidak ada, itu yang nggak bisa dipahami, seperti ateis. Pokoknya alam ini nggak ada penciptanya, tahu-tahu ada. Bagaimana mungkin bumi yang segede ini tahu-tahu ada? Yang mengadakan siapa? Ya tidak ada. Tahu-tahu ada. Itu ilmu apa? Ilmu kok tahu-tahu. Seperti sampean tahu-tahu di Korea. Ya mesti ada brokernya dulu. Ada punya utang banyak dulu. Kalau nggak punya utang ya, kalau nggak punya utang banyak ada khayalnya yang banyak. Jadi orang terkaya di kampung. Kalau merantau di kampung kan dibully tetangga-tetangga. Gayanya gitu kok jualan sate. Tapi kalau sudah di perantauan kan nggak ada yang bully. Itu doanya pertama ya Allah jangan ada tetangga saya kesini sudah kaya. Itu doa orang pecundang kan pasti seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, Allah yang menerima doa itu. Tapi tidak harus mengabulkan. Didengar saja tapi tidak harus. Saya ulang lagi ya. Kemudian ada teori misalnya ateisme, orang yang nggak mengakui eksistensi Tuhan. Tuhan itu apa? Kalau nggak punya uang ya mati, nggak makan ya mati. Mereka nggak mikir, memangnya kalau punya uang nggak mati? Yang punya uang mati nggak? Mati. Lalu mati dan hidup itu karena uang apa karena Allah? Karena Allah. Yang menentukan hidup kita ya Allah, yang mematikan juga. Kalau begitu nyembahnya ke Allah apa ke siapa? Allah. Hanya wa ilaihi dan hanya kepada Allah kita semua dikembalikan. Jadi Anda mengelatih tauhid, syaratnya tauhid itu harus ma'ruf, ma'ruf itu dikenal. Sehingga kalau zaman sampai ngaji dulu di kiai-kiai, pertama kewajiban seorang manusia apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah itu gampang sekali karena Allah itu az-zahir, mudah dipahami. Kenapa mudah? Karena tadi kalau ada ciptaan, misalnya ada mobil Hyundai, pasti ada penciptaan. Masa tahu-tahu ada sistem teknologi yang bernama Hyundai? Kalau kita tanya ini dari mana? Nggak tahu. Tahu-tahu ada. Yang menciptakan apa? Ketiadaan. Bumi yang menciptakan apa? Ketiadaan. Ketiadaan itu apa? Sesuatu yang nggak ada. Fungsinya apa? Yang nggak ada itu bisa mengadakan. Mau nggak ada kok mengadakan. Ini kan saraf berat. Gendeng berat. Jadi agama itu datang dengan ma'ruf, ma'arofaul aklu, sesuatu yang dibenarkan oleh akal, dan menolak mungkar, sesuatu yang diingkari oleh akal. Makanya disebut amar ma'ruf. Jadi jangan hanya ngomong saja, dipraktekkan, terutama dalam bab tauhid. Seorang lagi dipraktekkan dalam bab apa? Tauhid. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada tetangga saya mati, Bu ini tidak usah susah. Suami Anda mati itu dalam bahasa ulama dulu sampai sekarang juga bahasa masyarakat, mati itu dicabut nyawanya. Tidak ada orang yang bilang mati itu dibunuh nyawanya. Ada nggak yang bilang gitu? Nggak ada. Mati itu ibarat apa? Jasad yang wadak, yang jismani, yang fisik, yang profan, rohnya diambil. Tapi roh sendiri nggak bisa mati. Sehingga kalau sampai nanti rohnya diambil, tapi insya Allah tidak sekarang lah, saya juga nggak ingin sekarang. Ya aja, setelah kaya apa setelah mapan? Apa setelah lunas utangnya milih? Apa setelah punya kantor cabang 4 tadi ya balik? Tunggu apa? Setelah menikah. Masa setelah nikah langsung mati? Kalau setelah mapan juga kasihan, baru mapan langsung mati. Apa setelah miskin juga mati dulu miskinnya kan sudah dulu nyatanya tidak mati sampai. Tidak, misalnya nyawa Anda diambil, ini semua ulama sepakat dan masyarakat juga sepakat, mati itu namanya nyawa diambil, dicabut. Berarti roh sendiri itu tidak mati. Kemudian diambil ke alam baka.
Yang kalau difilmkan katanya ada gentayangan, ada yang enggak, macam-macam lah versi itu. Yang jelas kita berkeyakinan roh itu kemudian menikmati doa yang kita kirimkan. Jadi mbah kamu kalau sampai doakan dari Korea itu tetap sampai. Jangan sampai protes, malaikat Korea masa tahu bos. Saya sudah bilang tadi ngaji, saya kan sudah bilang Korea itu tetap buminya Allah Subhanahu ditata oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan air di sini memangnya orang Korea, tetap Allah Subhanahu. Sistem malaikat di sini juga sama dengan sistem malaikat yang di Sragen. Di Solo Tigo sama. Enggak tahu saya pakai bahasa apa di sini, pakai bahasa Korea apa bahasa. Tapi sistem malaikatnya. Sehingga karena kita tidak tahu cara kita hidup, juga tidak tahu cara kita mempertahankan kehidupan, setelah kita mati juga harus menyerahkan itu sama yang punya otoritas kematian, yaitu namun Allah Subhanahu. Kalau hidup kita tidak sebagai penyebab kehidupan, kalau kita punya mata juga tidak penyebab kita punya mata, kita punya jantung juga kita tidak penyebab punya jantung, semua itu karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka nanti setelah kita mati tidak usah iskal, tidak usah janggal, wah sudah jadi debu, jadi tulang belulang, masa hidup lagi. Karena kalau Anda menyoal itu berarti Anda menyoal kehidupan Anda yang sekarang. Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andekan seperti itu, orang sanggup nggak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus dikatakan ini nanti kelayaban di Korea. Masih sperma, masih mani itu, masih mani yang menjijikan. Terus saya gini kan, ini itu bisa nanti ke Korea, kelayakan. Percaya nggak? Ini nanti kumisen jegoten. Nggak percaya. Tapi nyata-nyata jadi manusia yang banyak pola, banyak ulah, banyak masalah. Semoga akhirnya juga tobat. Sama. Andai kan biji asem, kalau orang Jawa bilang kungsu, kalau orang Salatiga bilang apa? Kalau orang Cirebon apa yang beda daerah, yang biji asem itu? Kelingsi. Apa? Kelingsi ya. Kalau orang daerah saya kungsu. Itu kata ulama-ulama kalau mencontohkan itu. Andai kan belum pernah terjadi. Ini saya melatih tauhid ya, karena Anda di negara yang harus berpegangan sama tauhid. Andai kan kungsu atau kelingsi tadi belum pernah terjadi menjadi pohon asam besar yang kemudian bercabang punya buah banyak, terus ada orang bilang ini itu bisa jadi pohon besar yang kalau ditabrak tronton itu supirnya mati, yang kalau ditabrak mobil atau bis supirnya mati. Masa? Iya. Kira-kira orang percaya enggak? Kan enggak, karena belum tahu buktinya. Setelah sama Allah diciptakan jadi asam kecil kemudian pohon besar, orang baru bilang oh iya, ternyata iya. Pertanyaannya begini, ketika ternyata iya jadi pohon besar, manusia ikut memberi kontribusi enggak? Enggak kan? Ditanam di buminya Allah, dirawat oleh kekuasaan. Tapi manusia bilang, wah pohon kelungsu tadi, apa biji kelungsu jadi pohon asam besar itu mungkin. Mengatakan mungkin karena apa? Menyaksikan ternyata itu terjadi. Sama, harusnya kita mengatakan manusia sekarang yang jadi kelayaban ke Korea itu diciptakan dari mani. Ketika manusia bilang mungkin itu karena melihat nyatanya terjadi, apa karena bisa menciptakan? Karena nyatanya terjadi, manusia tidak ikut menciptakan. Jadi zaman kita jadi manusia yang banyak masalah seperti ini, jadi orang broken macam-macam, banyak orang ngayal macam-macam. Itu zaman dari mani menjadi manusia ikut menciptakan enggak, tapi mengatakan mungkin karena terjadi. Artinya ada terjadi kekuatan besar yang menjadikan mani jadi manusia. Tapi setelah manusia ini jadi tulang belulang, orang-orang kafir mengatakan nggak mungkin dibangkitkan lagi karena itu sulit. Bagaimana caranya? Di zaman kamu jadi manusia juga nggak tahu caranya. Kok kamu percaya? Zaman kita jadi manusia kan nggak tahu caranya. Kok nyatanya jadi manusia? Maka setelah jadi tulang belulang pun mungkin jadi orang lagi. Soal kita tidak tahu caranya, mulai dulu kita juga nggak tahu caranya. Kenapa bumi ada, kenapa manusia ada? Maka serahkan sama yang punya cara itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat apa? Ayo, ini tentang Yasin semua aja. Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Teruskan. Wa darabalana matalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyi al-mauta wa hiya tamut. Qul yuhyi alladhi anzalaha awwala marrah wa huwa bi kulli shay'in. Jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu
orang kafir ngambil tulang belulang yang sudah membiru. Apa? Sudah apa? Membiru. Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit. Terus tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini. Diremes-remes gini terus disaurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang ketika saya remas saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang, awalam yarul insan, bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani kemudian sekarang jadi ahli debat yang nggak mutu, yaitu kayak tadi siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan, awalam yarul insanu anna khalaqna, terusannya apa? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Manusia kok tidak ingat ketika jadi mani itu, kira-kira orang kafir seluruh dunia dan belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia. Tahu lagi, andai kan belum pernah mani itu jadi manusia. Kemudian saya bilang, mani ini tuh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya terjadi. Dan ketika terjadi, manusia memberi kontribusi apa enggak? Enggak kan, murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah bisa membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan lemah tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia lagi. Ketika misalnya kumis dicukur tumbuh lagi, jenggot dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Tapi apa ikut menciptakan? Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng nggak mau jenggotan, tetap saja kalau cowok. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi kalau sampai ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia diciptakan. Dari bumi masa jadi manusia lagi, kan tulang belulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu. Dan uniknya lagi, saya sering kalau ngaji di Jogja, Nabi Adam itu makhluk paling komplit. Coba kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu saking gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan itu masih seru manusia yang sekarang, kayak sampean-sampean. Loh kok enggak, gimana? Hari kebangkitan kan materinya sudah ada, saya ulang lagi, materinya seperti gen sampean kan sudah ada, DNA sampean ada, DNA Sragen, Tuban, Boyolali, Mataram, macam-macam. Materi kita meskipun ditanam di tanah kan materinya sudah ada, portofolionya sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua gen anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah harus bikin sistem di tubuh Nabi Adam, sistem apa, cadangan atau mani atau apalah istilahnya, yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak apa? Artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya, kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai kiamat. Lebih sulit kan? Nabi Adam satu orang, dia kawin kemudian jadi Qabil Habil Iklimah Labuddha, kawin lagi itu sampai jadi orang kayak sampean. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ya. Coba nitipkan tubuh sampean tok, ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung, dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan ini disiapkan sel yang jadi anak sampean 5. 5 ini per sel disiapkan, ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot, macam-macam. Kenapa itu enggak kita akui sebagai reputasi Allah? Kalau Allah itu ala kulli syai'in
Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal bagaimana mungkin ini bangkit kembali. Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kok tidak kamu ingkari? Harusnya pengingkar-pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal belaka, karena hakikatnya nggak mungkin. Ya kan? Kan sama-sama nggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia. Karena sering terjadi dan terlihat, mereka mengatakan mungkin. Tapi ketika mengatakan mungkin, manusia pun tidak ikut menciptakan. Jadi makanya Allah mengingatkan qul yuhyillazi anshaha kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia lagi. Ya, jadi saya mohon sekali tauhidnya dijaga. Nah, logika seperti ini tuh arafahul aql. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih. Barang mobil itu tabrakan ria, kamu bilang wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi, itu aneh nggak pikiran seperti itu? Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi, kan jadi aneh kan? Mau bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ini tinggal ngencengkan lagi kan gitu kira-kira? Kan lebih gampang. Karena kalau sudah kamu sifat wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah kematian. Bahkan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang. Hidungmu ditata lagi, semua wajah kamu di. Makanya teman saya kalau guyon gini, Gus Pak tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau Nabi jelek, Nabi kan pasti ahli surga. Nakanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng. Karena Nabi itu pasti masuk surga. Sudah didesain ganteng sekali. Sebenarnya rubahnya tidak banyak. Tapi kalau orang beli-beli kadang salah, keriting muda, nomor. Urip keramen itu nanti kalau jadi orang soleh itu ngerenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gampang cemplung gitu. Tapi tidak semua orang berhak soleh gampang saja kalau ngerenovasi mereparasi ya kun keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata semua. Kalau ditata peseknya tok jadi bangir, wajahnya tetap gitu kan malah kayak Pinocchio jadi tetap ditata. Jadi ini penting ngaji tauhid ya. Saya ulang lagi ya, Islam itu datang dengan apa? Amar ma'ruf. Nah, yang namanya mungkar itu angkarohul akal. Akal sehat itu menolak. Kayak tadi misalnya alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta, itu nggak masuk akal. Itu alam ini ada karena ada pencipta. Nah pencipta itu menurut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencipta ini status utamanya apa? Wujud. Ya, di mana-mana pencipta statusnya harus wujud. Maka mulai kecil kita diajari apa? Wujud. Namanya pencipta sama yang diciptakan dulu mana? Dulu pencipta. Makanya pertama setelah wujud dia harus zat yang pertama. Terus kedua harus sifat ketiga harus baqo, harus abadi. Karena kalau Tuhan itu superior hebat kemudian dia ada abadi, berarti keok kalah. Kalau Tuhan kalah itu kan aneh. Masa pencipta mobil kalah sama mobilnya, terus dikejar-kejar mobilnya, lebih pintar timbang yang mencipta? Ini kan jadi aneh. Tetap penciptanya yang bisa mengatur mobil ini, dimatikan, dirongsokkan, dibuang, terserah yang menciptakan. Mobilnya tetap objek, penciptanya tetap subjek. Allah selamanya subjek yang mengatur kita semua, yang menghancurkan kita, yang menata kita. Allah tidak akan menjadi objek makhluknya. Allah tidak akan menjadi objek makhluk. Allah selalu jadi subjek makhluknya. Makanya disebut Al-Khaliqul Mukhtar. Allah pencipta yang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, istilahnya yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Dari wujud kita. Terus keempat, Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluknya makan cari uang, Allah tidak perlu makan, tidak perlu cari uang. Dan Allah nggak butuh makan, nggak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatun. Karena kalau Allah tidur,
Kalau kamu mau nakal, misalnya mau selingkuh, nunggu tidurnya Allah dulu. Kacau. Jangan sekarang, Allah masih bangun. Kacau nggak punya Tuhan gitu. Kacau. Maka sebenarnya Allah Allah tak hidup. Allah tidak pernah kantuk, juga nggak pernah karena Allah itu mukhalafatul. Sifat berikutnya apa? Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh yang lain. Allah tidak butuh. Kalau sampai ingin kuat kan harus makan. Kalau ingin fresh harus punya uang. Banyak kebutuhan Anda ini. Kalau ingin tidak jomblo butuh pasangan. Kalau pasangan butuh yang tertipu. Karena kalau sadar mungkin tidak mau. Makanya kalau ada orang cantik dapat orang jelek, kata bapak saya, itu kemungkinannya dua. Yang cowok punya sesuatu atau yang cewek agak ada sesuatu rada-rada. Tapi Allah itu tidak butuh itu semua karena Allah harus qiyamuhu. Terus sifat berikutnya apa? Wahdaniyah itu Allah sendiri, nggak tersaingi dalam apapun, nggak tersaingi. Apapun kekasihnya Allah terhadap Nabi Muhammad, apapun sayangnya Allah pada Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Karena Nabi ya bisa meninggal, kalau nggak makan ya lapar, kalau saatnya datang ajal ya meninggal. Makanya Nabi dikatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kemudian ya kalau bangkit dari kubur ya karena dibangkitkan. Itu beda dengan Allah, memang nggak pernah mati. Apa nggak pernah mati? Karena Allah itu qiyamuhu wahdaniyah terus kudrat iradat dan seterusnya. Jadi logika-logika itu tanamkan sehingga kamu iman dengan kebenaran yang kalau ada paham yang menyesatkan kita menolak. Itu disebut wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin dalam hidup ini kita tidak menyembah zat yang mengatur kami, toh pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Allah karena mengatur kami, dan pada akhirnya kita hanya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kembali ke akal kita, tidak kembali ke pikiran kita, tapi hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sampai misalnya bayangkan jadi orang kaya terus bahagia. Apa faktanya nanti pasti demikian? Tidak mesti. Kadang setelah jadi orang kaya malah nyesal. Misalnya gini, banyak ini ceritanya. Ada suami memanjakan istrinya, minta apa saja diturutin, minta mau rumah mewah diturutin, kulkasnya harus mewah, mobilnya harus mewah. Lama-lama istrinya mikir, rumah mewah, mobil mewah, yang enggak mewah suami saya. Lama-lama kepikiran ganti suami. Karena enggak, istrinya yang ingin ganti, karena tadi minta rumah mewah diturutin. Kalau rumah mewah pantasnya apa? Kulkasnya mewah, mobilnya mewah, karpetnya mewah. Tapi suaminya tuh pesek pendek. Lama-lama yang perlu dipikirkan, yang kurang mewah satu. Kalau kamu ngalamin gitu atau kobal kita tidak pernah tahu. Ini barokahnya kamu miskin, pas rumah jelek, rezeki jelek, semua jelek. Maka istri kamu mikir sudah nggak perlu diganti, sudah pas semua ini. Maksudnya kita tidak pernah tahu. Kadang yang miskin juga bahagia karena serasi semua, Pak. Serasi semua. Ya ini cerita saja guyon, tapi Anda supaya tidak mengimani pikiran Anda yang kamu bayangkan itu tidak mesti masalah. Makanya kalau di kitab tasawuf itu ada guyonan, di kitab hikam pernah dengar tuh namanya kitab hikam, itu kitab tasawufnya ahli sunnah apa? Jadi semua kiai alim tasawufnya ngikuti kitab apa? Hikam. Selain kitab Ihya, kitab apa? Kan ada beberapa kitab tasawuf yang paling populer di antaranya Ihya. Kemudian itu dijabarkan oleh Sayyid Abdul Haddad jadi An-Naso'ih Ad-Diniyah apa? An-Naso'ih Ad-Diniyah. Terus dijabarkan termasuk macam-macam lah oleh kitab. Ada seorang wali itu tukang manol, hamal itu tukang manol. Jadi dia itu wali betul, tidak kayak sampean. Sampean ini baru jadi wali ini, sudah kerja jauh-jauh kok jadi apa? Dia itu tukang manol, hamal. Karena dia wali, setelah dapat itu tukang manol, ngangkatin barang dari pasar ke kendaraan. Karena dia wali itu, ya Allah, saya ini hanya butuh makan satu piring. Yang penting saya dapat makan satu piring terus pulang mau ibadah. Tiap hari gitu. Kalau dapat opaan, kalau uang sekarang, kalau satu piring di sini berapa won? Punya satu makan satu hari 10.000 won. Kalau di Indonesia berapa? 50.
Enggak lah, makan sehari kalau di Indonesia 50. Makan apa saja kamu di sini kok mahal? Kalau uang di sini Berapa? 10.000. 10.000 sama dengan 100.000. Ya jangan, berarti contohnya di sini jangan. Ya kalau di Indonesia makan 50.000 sudah. Contohnya. Todeng. Itu kalau di Gunung Kidul sudah dapat belalang banyak. Dia tuh enggak, kalau sudah hamal tadi, kalau sudah dapat upah 10.000 ya dia pulang, yang penting bisa makan, apa? Bisa. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah saya ini wali engkau. Ingin saya kalau sudah makan langsung masuk masjid ibadah. Jadi dia kalau sudah dapat uang 10.000 makan terus masuk masjid apa? Ibadah. Lama-lama dia berdoa, ya Allah, buat saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling. Entah apa sebabnya, pokoknya dituduh jadi maling. Di penjara. Penjara tiap hari ada orang cuma makan. Terus, ya Allah, kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tanpa kerja? Ya LP itu. Intinya betapa manusia itu tidak usah ngatur Allah. Karena ada wali yang minta rezeki tanpa kerja sama Allah dijawab LP kan rezeki akhirnya ya Allah kok jadi lagi. Bukankah Anda minta rezeki tanpa kerja? Makanya kalau doa itu hati-hati. Doa itu apalagi berdoa ya Allah semoga dapat pasangan yang sesuai sama orang miskin tidak kaya ya. Sudah miskin tidak kaya jelek yang sesuai apa? Ya jelek ya makanya tidak usah doa gitu. Ya Allah berikan jodoh yang maslahat untuk saya. Tidak usah nyifati, karena kalau nyifati tadi kayak tadi minta rezeki tanpa di luar dugaan ternyata jawabannya apa? Ya saya kira demikian, penting taufiknya ditata ya. Qul yuhiyal ladzi ansha'a awwala marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, katanya mau makan bersama, kopi bersama. Yang tanya ada? Nilai aja kok sampai. Nggak ada sampai nilai aja kayak zaman di pondok. Kalau tanya problem nggak boleh. Itu paket hidup gitu ya. Coba setelah jadi presiden ngeluh nggak karena banyak rivalnya, banyak kroninya minta jadi menteri, bingung nggak? Bingung kan? Yang nggak suka demo, yang suka minta jadi menteri, pusing. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sedikit bertanya antara kalimat Sedikit aja ya. Antara kalimat silaturahmi dan silaturahim itu yang benar yang mana? Yang benar ya nggak salah. Apakah itu benar semua? Benar semua aja ya gampang ya. Ya, seperti itu. Kalau bahasa Arab itu pakai mik apa enggak? Ini. Bahasa Arab itu bisa dengan dia berbeda dengan bahasa Jawa. Tapi kalau tasrifan tetap sama ya. Jadi bahasa Arab itu kadang orang bilang silaturahim, rahim itu dari kata isim fa'il ya. Jadi menyambung orang yang perlu kamu sambung karena ada cinta kasih rahim. Kadang bilang rohimah yarhamu rahman, menyambung kasih sayang. Jadi kalau orang, nah, pokoknya bahasa itu benar semua. Ya, bahasa itu benar semua. Karena kan kalau di Jawa itu bahasa Arab agak-agak dijawakan. Misalnya kalau sepakat itu dari kata muwafaqah, cocok. Orang Arab bilang apa? Mufakat. Ya apa? Mufakat. Parah lagi bahasa Jawa itu bahasa Solo sama Jogja. Sudah makan, sampun bakdo. Sampun itu ya sampun, bakdo bahasa Arab bakdo itu mana ya? Jadi kalau diterjemah sampun bakdo ya sampun. Terus parah lagi bahasa itu anak sekolah ning madrasah.
Madrasah itu terjemahnya. Jadi kalau anakmu sekolah di mana? Di madrasah. Mana nih ya sekolah. Sekolah. Tapi orang Indonesia punya versi kalau dibilang madrasah itu ngaji, kalau sekolah itu umum. Tapi kalau sama ditanya terjemahnya madrasah apa? Sekolah. Islam. Bilangnya madrasah kok. Jadi bahasa itu kalau mengalami peluluan itu karena mengalami transformasi luas macam-macam. Ya, jadi itu ringan saja karena tadi silaturahim maupun silaturahmi secara bahasa itu sama. Yang penting maknanya itu menyambung unsur rahim. Yang lokal ya keluarga dekat, yang agak jauh ya saudara Islam. Yang paling agak jauh tapi harus dilakukan bedakan. Makanya kata Nabi itu silaturahim itu ada 3. Ada orang yang punya 3 hak. Pernah dengar tuh? Orang-orang yang punya 3 hak, yaitu dia keluarga kamu, dia tetanggamu, dia seagama dengan kamu. Itu punya 3 hak. Misalnya saya bertetangga dengan adik saya, berarti adik saya punya berapa? 3 hak. Hak tetangga, hak rahim, hak seagama. Terus ada yang punya 2 hak saja, hak tetangga dan seagama. Ada yang haknya 1 tok, kayak kamu di Korea ini sama orang-orang non muslim itu tetap harus baik karena apa? Hak bertetangga. Itu semua juga dikatakan silaturahim. Karena rahim itu kalau dihitung Nabi Adam, kenal sama Nabi Adam? Sama banyak apa lupa? Kenal? Nah itu berarti kalau dihitung Nabi Adam kan semuanya saudara. Tapi setelah ada perbedaan agama, negara, terus apa sejarah, macam-macam, terus kayak nggak saudara, kayak Korut sama apa? Tapi tadi selagi masih mungkin semuanya itu diarahkan ke perdamaian, karena agama ini suka apa? Wa in janahu salmi fajnahilaha wa tawakkal ala Allah. Kalau ada kelompok lain minta damai, kamu harus setuju karena agama ini dikawal dengan apa? Ya itu sama. Terus yang lain tanya, yang penting jangan problem kehidupan, itu nggak akan selesai bawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mana ngapak ya? Cilacap. Iya, baik ya ngapak. Pakai bahasa Cilacap aja. Kalau bahasa Indonesia nggak tak jawab. Pokoknya kalau bahasa Indonesia nggak usah dijawab ya. Dan pakai bahasa kasarnya nggak boleh, bahasa halus. Pribun lah, betul. Biasa baik. Anggap saja tanya sama ini lah, nggak tanya sama. Ya sudah bisanya. Ya wis oleh ana. Ngaji nang YouTube apa entuk pahala? Entuk. Apa syaratnya bisa nyambung? Bisa. Sanat itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama dari Cilacap. Siapa namanya? Gunawan. Oh bagus. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan gitu. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Maka kalau nyuruh sama ini gunanya banyak. Ya semuanya yang nyuruh pakai ini aja. Pasti gunanya banyak. Jadi orang kalau kaya jutawan, pewarta wartawan. Ya. Kalau orang kelayaban bisa lawan wisata, tukang kelayaban kan. Jadi apa? Lawan. Kalau banyak gunanya gunawan. Kalau banyak masalah begini ya. Jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan lillahi, dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya
sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Pokoknya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib nggak orang nyaur utang? Saya jawab. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Ketika kangen keluarga wajib enggak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi kantor cabang gitu pikirannya mulai macam-macam. Nah, kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat itu. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi jauh dari keluarga agak baik. Tapi apa artinya deket tapi enak? Enak itu raine ketok terus kira atau ketok. Itu namanya enak. Jauh tapi gak enak karena peselnya kirimannya banyak. Panjang. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas dah itu cuma itu hukum sosial tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah, itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun. Itu kan nggak perlu mufti, pasti iya gitu apa? Pasti ya. Jadi saya jawab ya. Jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah. Cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti. Mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi. Tapi yang kamu makan benar-benar telur atau ayam, hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir. Kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama, dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara Islam. Kalau melihat gitu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Meskipun kemungkinan itu entah. Tapi ya buat senam otak yang nggak mungkin dah mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin awak apa? Kabin. Setelah wudhu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu, hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib kodok. Muftinya ngeper lagi. Karena wajah-wajah kayak sampean itu semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja apet, apalagi disuruh kodok. Hanya kalau ditanya hukumnya gimana Gus? Wajib sholat. Wajib ngulang enggak? Kamu enggak. Terus ada lagi orang tanya saya ini, orang nggak pernah sholat sampai 10 tahun. Setelah tobat tanya, saya wajib kodok nggak Gus? Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung nggak sholat. Akhirnya saya sebagai kiai ngakalin, ya sudah penting kamu sholat dulu aja, nggak usah tanya kodoknya. Setelah setahun datang lagi, sudah tahu nikmatnya apa? Sholat. Gus caranya kodok gimana? Sudah nggak tanya kodok wajib enggak? Caranya kodok gimana? Terus saya bilang ya pokoknya tiap sholat kamu 2 kali aja, nggak usah langsung banyak apa? Tiap sholat 2 kali. Yang satu untuk sholat wajib hari ini, yang satu untuk nyaur utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung,
10 tahun tuh sebulan kali 5, 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap 1 bulan 150 kali 12 berapa? Banyak ya? Kali 10 tahun. Lihat terawih saja dia takut apalagi. Nah, wajibnya qadha itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi ngitung loyalitas orang pada agama. Rai-rai gini, rai-rai tobat musiman gini. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya. Makanya bilang ya sudah sholat dulu aja. Katanya kiai harus mau ikut 10 tahun sudah, saya sholat dulu aja, tidak usah tanya itu. Makanya dulu itu ada cerita unik. Ini guyonan saya sebagai penghormatan pada Korea palsu ini ya. Itu ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik, ya rapati kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik. Karena istrinya rata-rata ya. Kalau kiai istrinya jelek ya agak musibah. Tapi bisa bikin kantor cabang. Ini provokator itu. Apa pengesahan? Pakai kartu apa? Enggak, kantornya itu. Dia istilahkan istri kedua itu. Singkat cerita itu anaknya itu cantik. Ya dulu itu nggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa? Air. Jadi ada orang santri itu agak nakal dia. Ingin tahu ningnya kalau dalam bahasa pondok itu nih. Taman karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia hebatnya gitu, kecilnya mesti dolanan di musola, mulia di musola, ya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pas kecil itu kan yang sewu miskin, yang ada jeding itu di musola. Sekarang keluarnya tamer-tamer di Indonesia ke saya gitu, semenjak masjid bagus, kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena ingin jamaah, kudu ngising di rumah lari ke masjid. Ya kan sekarang banyak enggak? Banyak karena kamar mandi masjid lebih bagus. Yang parah kalau mau tidur Kang Ali, di rumah enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kalau ngantuk ke masjid. Kipasnya dinyalin. Di daerah kamu ya gitu. Di sini. Di kos-kosan nggak ada kipas, di sini masjid ada. Ada sih, malah sih di sini. Itu mau itikaf kok mau nikmati hidup. Nikmati hidup. Ya alhamdulillah kok Allah nggak apa-apa. Dekat masjid sudah baik. Meskipun niatnya tidak baik, semoga tetap apa? Singkat cerita dia itu pura-pura jualan apa? Kiainya senangnya begini. Ben baru kayak anakku disenengi banyu murah soalnya. Kiainya wali jadi tahu kelakuan di santrinya tadi. Di Barno biarin dapat air murah loyal. Lama-lama dibilang gini sama kiai. Kamu seneng sama anak saya? Iya Pak ya. Syaratnya kamu harus jamaah di depan 40 hari. Kalau itu selesai nanti kesini tak nikahkan sama putri saya. Oh semuanya bukan main. Dia jamaah terus di depan. Ini di Masjid Haram, ceritanya di Mekah. Nggak di Seragen, nggak di Solo. Jadi ini cerita kelas internasional, bukan kelas apa? Setelah itu semangat dia. Ya, syaratnya 40 hari di soft awal. Ya imamnya atau imam Masjid Haram nggak masuk imam nggak ini. Kalau di sini nggak jadi wali 40 hari belum. Ini di Masjid Haram yang satu sholat sama dengan 1000 sholat, ya 1000 rakaat. Kalau sholat di sini satu sholat kan benar-benar satu. Kalau di sana lipatannya kan berapa? 10.000. Ada yang bilang semuanya ribuan, ratusan ribu. Terserah hitungnya sama. 40 hari. Hari ke-40 selesai sama kiainya digandeng santri. Ayo nak pulang ke rumah saya. Tak kawinkan sama anak saya sesuai perjanjian. Itu santrinya marah-marah. Pak Kiai, minyak uang. Sholat diterima dijoli anak jenengan. Enggak bisa. Ternyata dia hari kedua ketiga sudah ikhlas, tidak karena cewek tadi, tidak karena putrinya kita tadi. Ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah 40 hari. Pak Yai, kamu menghina saya. Masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengan? Enggak bisa. Sholat saya itu balasannya surga, enggak bisa. Enggak mau saya. Dari sholat untuk dapat cewek
menjadi sholat nikmati kebenaran. Makanya kalau kamu ingin kaya, tak suruh sholat hati. Nanti kalau sudah sering sholat, nikmatnya sujud, nikmatnya muasalah sama Allah, terus mulai berubah doa. Apa penting kaya apa enggak? Kalau kok masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah. Akhirnya nggak mau malah dikawinkan. Akhirnya kiainya yang ngerayu-ngerayu dia. Sudahlah tetap jadi mantu saya karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas. Sekarang gantikan kiainya yang mati-matian ngerayu supaya dia mau jadi menantunya. Karena ingin punya menantu ikhlas. Bisa dibuktikan ya. Mau nyoba itu. Nah, contohnya ada harus Mekah. Misalnya Anda ingin kaya, dijazahi, disuruh sholat saja. Lama-lama nanti Anda akan muhasabah, mengkoreksi doa Anda. Betul enggak, betul enggak. Ya, Anda suka cewek, mati-matian, cinta mati. Setelah kamu sholat, nanti mesti ada alamat. Ternyata mimpi gambarnya angin topan. Saya pernah punya teman, sholat istikharah. Gambarnya itu angin topan. Mati bro. Ya itu jadi itu artinya wasta'inu bisabri apa? Karena kita tidak pernah tahu yang maslahat untuk kita itu ke depan itu apa, kita tidak pernah tahu. Makanya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu. Mungkin sampean kalau hidup di Jawa karena tetangga roh kiai kadang rapati senang. Karena kadang jenenge gawan tonggo, tapi gara-gara di Korea melihat Islam gak hidup malah sampai jadi kiai. Kalau di rumah jadi kiai RT saja nggak ngangkat ya. Tapi kalau di sini langsung kiai internasional. Iya, kalau kiai di Indonesia namanya kiai lokal, kalau sudah di sini Islam. Jadi itulah hikmah yang dikersana Allah Subhanahu. Makanya berharap semoga keberadaan Anda di sini benar-benar ikut menyebarkan sujud, tauhid, tasbih di dunia. Ya sudah ya, cukup ini. Ada satu lagi. Ya. Sekali lagi ya, sudah. Dari mana ini? Magelang. Oh, Magelang. Nama saya Arifin dari Magelang, Pak. Saya tuh bingung dari dulu pengen tanya tapi syarat masuk surga itu apa harus Islam gitu, Pak? Oh iya. Iman. Karena kan kalau orang Kristen, Buddha, misalnya Yahudi pun kalau anaknya itu kan dari lahir juga suci gitu kan. Iya. Tapi orang tuanya kan ngajari yang menurut mereka benar. Jadi anaknya merasa itu yang paling benar gitu. Terus ngajari anaknya lagi. Iya. Nah, terus kalau yang masuk Islam, yang masuk surga Islam saja, berarti cuma berdasar bejo-bejonan gitu. Lah saya beruntung lahir di keluarga Islam. Lah kalau saya Magelang lagi ya, Magelang. Kalau saya lahir di keluarga Buddha gitu gimana? Kan saya apes gitu. Nah, itu syaratnya itu gimana? Artinya jenengan pertanyaan ini sambil syukur ya. Kalau sambil syukur tuh relax, jadi gak marah-marah tanya. Begini ya, jadi untuk hal-hal seperti itu kita iman saja sama yang ditentukan Allah. Pokoknya yang masuk surga itu hanya yang Islam. Kemudian kita tidak usah nyoal detail-detailnya. Misalnya nyoal detail-detailnya itu lalu bagaimana orang yang ditakdir lahir di keluarga Kristen kemudian diajarin Kristen. Karena hakikat kita ini tidak pernah tahu. Yang kita ketahui dari kenyataan itu tidak ada 1%. Ya Mas Arifin Saulang, yang kita tahu dari kenyataan itu tidak sampai 1%. Bisa saja orang lahir di negara Islam, di keluarga Islam, gara-gara miskin, gara-gara terlantar, malah sama Islam denda. Ada yang lahir dari Kristen juga gara-gara trauma sama agamanya, kemudian menjadi Islam. Hanya anaknya orang Islam pasti Islam itu kan mainstream, anaknya Kristen pasti Kristen juga mainstream, umumnya saja. Tapi kan kita sebenarnya nggak pernah tahu. Nah dari tidak pernah tahu itu diharapkan manusia semua itu runduk sama Allah, tawadhu. Pada akhirnya semua itu wallahu a'lam. Tapi hukum formal, hukum syariat yang kita yakini adalah yang masuk surganya yang Islam. Kenapa demikian? Karena secara lahir kan gini. Misalnya ini begini. Presiden Indonesia itu siapa, Mas Arifin? Enggak, ini logika yang supaya bisa Anda terima. Loh, Presiden Indonesia sekarang siapa? Pak Jokowi. Kira-kira orang yang meyakini, yang meyakini Tuhan 3 itu bilang gini, Presiden Indonesia itu ada 3, Jokowi, Prabowo, dan Sandiaga.
Orang yang seperti itu layak nggak dianggap sebagai warga negara yang baik? Tidak. Atau orang yang mengatakan Indonesia itu tanpa presiden, nggak ada presiden, ateis berarti kan? Jadi kenapa kita mengikuti syariat yang masuk Islam hanya orang Islam, yang masuk surga hanya orang Islam? Ya kira-kira sama dengan yang layak sebagai warga Indonesia yang meyakini Jokowi presiden. ya banyak presiden itu satu lah. Yang sekarang ya Pak Jokowi. Ya Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu. Jadi makanya saya bilang tadi, makanya terima kasih jenengan tanya ini sudah ada ganjil. Islam itu datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dikenal. Yang mudah dikenal apa? Yang layak jadi warga Indonesia yang yakin presiden itu satu, yaitu Pak Jokowi. Lalu yang bilang presiden itu tiga, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandi. Jangan langsung tidak dianggap orang Indonesia, dia tetap orang Indonesia. Ya istilahnya ya ditobatkan, diberi apa pendidikan, diberi apa penjelasan. Ya, di sini fungsinya Rasul. Jadi hampir nggak ada di dunia sekarang, apalagi sekarang orang yang nggak dengar Islam. Meskipun mereka diajari dengan agama masing-masing, apalagi sekarang Nyon Sewu ada sekolah perbandingan agama, ada TV, ada medsos. Sebenarnya mereka dengar. Jadi kalau mereka bilang nggak dengar sama sekali ajaran selain yang diajarkan orang tuanya, kira-kira bohong nggak? Bohong kan? Jadi gitu aja Mas Arifin ya, jenengan harus yakin bahwa yang berhak masuk surga hanya orang Islam. Yang lain-lain detail-detailnya semua kita tidak pernah tahu. Tapi kita punya logikanya. Misalnya kamu punya bapak kamu namanya siapa? Bejo, nggak pernah celoko. Ya iya, terus adik kamu meyakini Bejo itu nggak bapaknya, itu mesti anak juga. Ya kira-kira gitu. Orang yang meyakini Allah tidak Tuhan, itu kan kurang ajar sekali. Apalagi yang meyakini Allah itu ada yang setingkat Allah, yaitu ini. Ada yang presiden tandingannya Pak Jokowi ini. Kan tidak pantas ya. Gak pantas itu mungkar, sesuatu yang akal gak percaya, gak mau ya. Jadi saya sudah kali-kali bilang ya, ciri utama agama itu apa? Membenarkan yang ma'ruf, yang mudah saya mudah dikenali apa? Yang pikirannya benar, akidahnya benar, itu yang harus dibenarkan. Dan yang harus dibenarkan itu yang pantas masuk surga ya, kira-kira ya Mas Arifin ya. Bon, santai-santai ini katanya Rahmat Amah sudah cukup ini ya. Acaranya apa sekarang? Foto bareng sudah, tinggal ngopi bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.